Sambil menunggu Bapak Ibu, kami ingatkan kembali untuk mengisi absensi yang nanti disediakan oleh eh, Mas Agi di kolom komentar. Baik, bismillah. Bismillah. Tafadhol Ustaz. Kita baca tawasul Fatihah. Al-Fatihah bi-qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'ni zahir wa batinan fi din wa dunya wal akhirah. Anna Allah yaghfir dhunubana wa liwalidina wa anna Allah yusahil fi umurina. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah hapuskan segala kesalahan kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Wa anna Allah yu'ti lana shihha wa afiyah wa salamah. Dan semoga Allah beri kita kesehatan, keafiatan, keselamatan, dan keistiqomahan dalam ibadah. ويرفع درجاتنا ويقضي حاجاتنا ويستجيب دعاءنا ويرزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا واسعا مباركا وأن الله يختم لنا بحسن الخاتمة وإلى حضر المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna minal mutawadhi'in wa la taj'alna minal mutakabbirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Direktur Tanur Mutmainnah dan kepada semua Tanur Warrior yang tidak dapat Al-Fakir sebutkan satu persatu nama dan gelarnya, namun tanpa mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan dimanapun antum berada, semoga yang bergabung dalam kegiatan malam ini maupun yang belum bisa bergabung, sama-sama kita semua diberi kesehatan oleh Allah, jasmani rohani kita, sama-sama kita diberikan keberkahan dalam hidup kita fid dunya wal akhirah, dan sama-sama kita luruskan niat untuk menggapai ridhonya Allah serta syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mau tanya dulu nih, saya dikasih waktu berapa lama nih? Misi Pak? Bebas Ustaz. Barangkali berkenan mungkin 1 jam atau setengah jam. Terus habis itu ada tanya jawab? Iya, ada tanya jawab, ada sesi tanya jawab Ustaz. Baik, baik. Yang pertama, kita mulai dulu dari Quran surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq itu surah ke-84, juz ke-30, di ayat yang ke-6. Di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ada yang unik di sini, di mana Allah menyerukan, ya ayyuhal insan, wahai semua manusia, innaka kadihun ila rabbik, sesungguhnya kalian itu pasti bersusah payah, pasti akan merasakan lelah, pasti akan merasakan capek, pasti akan merasakan letih. Kadahan, bahkan capeknya tingkatannya luar biasa, dan itu tidak akan pernah terhenti sampai famulaqi, sampai kamu, kata Allah, bertemu dengan aku. Nah, makanya dari ayat ini kita sudah dikasih gambaran bahwa hidup kita ini memang disuruh bercapek-capek, berletih-letih, berlelah-lelah. Baik yang laki maupun yang wanita, baik yang kecil maupun dewasa, baik yang anak-anak maupun orang tua.
Bahkan baik yang beriman atau yang tidak beriman. Baik yang jadi anak buah maupun yang jadi bos, yang jadi atasan. Siapapun dia, selama dia manusia, kata Allah, kamu pasti merasa capek, lelah, letih. Dan memang dibuat seperti itu dunia ini. Cuman ada dua. Ada orang yang bercapek, berletih, berlelah itu karena ibadahnya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang capek, letih, lelah mengejar dunia, menumpukkan harta benda karena merasa hidup dunia ini adalah hidup yang kekal abadi selama-lamanya. Maka di ayat yang berikutnya ada dua golongan. Golongan yang pertama, manakala dia capek, letih, lelah untuk beribadah kepada Allah, untuk menggapai ridhonya Allah, maka kata Allah, fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Niscaya mereka akan dihisap dengan hisap yang sangat mudah. Hisapnya ada dua. Ada hisap pakai huruf P, ada hisap pakai huruf B. Nah, kalau hisap pakai P ini menghisap. Tapi kalau hisab ini akan dihitung amalnya. Hisab yasira dengan hisab yang sangat mudah. Bahkan lebih dari itu kata Allah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kamu akan kembali pada keluargamu, kamu akan dikumpulkan bersama keluargamu kelak nantinya masrura, dalam keadaan bahagia. Saking bahagianya, maka dia sudah tidak merasakan lagi capek, lelah, letih yang dulu dia pernah rasakan di dunia. Artinya capek kita, letih kita hari ini sebenarnya tidak sebanding dengan balasan ganjaran yang sudah Allah persiapkan dalam surga yang penuh kenikmatan, dan itu belum pernah kita rasakan dalam kehidupan dunia ini. Nah, oleh karena itu ayat ini bisa memotivasi. Manakala kita merasa capek mengajak jamaah, ada yang menerima kita, ada yang menolak. Kita ajak manusia, kita ajak jamaah untuk ke Baitullah, kita ajak jamaah untuk ziarah ke makam Rasulullah. Tapi ada yang justru mentertawakan kita, merendahkan kita, mengejek kita, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya melalui ayat ini kita sudah termotivasi. Bahwasanya capek, letih, lelah kita itu semua akan dibalas sempurna dengan bonusnya, dengan segala sesuatu yang tidak kita duga ketika nanti kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang-orang yang capek-capek, letih, lelah, mereka untuk mengejar dunia, namun nanti balasannya adalah siksaan api neraka yang kekal abadi selama-lamanya. Maka hikmahnya adalah kalau orang yang tidak beriman, mereka berani capek, letih, lelah untuk membuat misi, dikatakanlah memurtadkan Islam, kristenisasi dan lain sebagainya, mereka berani. Mereka tidak pernah putus asa. Nah, kenapa kita yang mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan balasan dari Allah, justru kita berputus asa dan lemah serta patah semangat. Sekali lagi, ya ayyuhal insan, hai manusia, siapapun kamu pasti capek, pasti retih. Dan ayat ini juga memberikan pelajaran buat kita bahwasanya jangan merasa diri paling capek. Mohon maaf misalnya atasan, direktur merasa wah aku ini capek, letih, lelah. Oh, yang bawahan juga capek, letih. Atau sebaliknya, yang bawahan merasa capek mengajak jamaah, yang atas taunya nerima duit aja, enggak, sama-sama capek semua. Begitu juga antara ustadz dengan jamaah. Jamaah capek, harus pergi, harus berangkat ke majelis dan lain sebagainya. Menjadi ustadz juga capek. Kemudian seorang suami merasa capek, tapi tak boleh dia yang mengklaim bahwa dia yang paling capek. Istrinya juga capek di rumah. Seorang istri juga begitu sebaliknya. Nggak boleh merasa diri paling capek. Lalu melupakan bagaimana perjuangan seorang suami. Dan seterusnya. Maka hidup di dunia ini memang disuruh buat capek, letih, lelah. Tapi siapa yang capeknya karena lillah, karena Allah, ibadah, menggapai ridho Allah, maka balasannya, ending ceritanya adalah dia akan mendapatkan surga. Dia akan mendapatkan kebahagiaan yang dapat melupakan segala kecapean, keletihan yang pernah dia rasakan di dunia. Dan sebaliknya, siapa yang merasa capek, letih, lelah hanya untuk kesenangan sendiri saja,
hanya untuk menumpukkan harta benda dan jauh dari Allah, maka tunggu balasannya, dia akan mendapatkan siksaan dalam api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, supaya ini sebagai pembuka, agar mungkin kawan-kawan dan semua rekan-rekan yang ada dalam pertemuan malam ini, ada yang capek, letih, lelah, seharian kerja, sama. Semua kita ini capek, letih, lelah. Tapi insya Allah dalam pertemuan ini, letih kita semua akan dibalas dengan kesehatan, letih kita akan dibalas dengan rezeki yang luas, dan hajat-hajat kita insya Allah dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, terkait tema. Jadi kita ngambil tema ini, Ashabul Kahfi vs Ashabul Ukhdud. Mungkin kawan-kawan, rekan-rekan sudah mengetahui sebagian besar cerita itu. Al-Fakir Sardewan Umar hanya mengingatkan kepada diri Al-Fakir sendiri dan kepada antum semua. Yaitu di surah Al-Kahfi, surah ke-18, di ayat ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Kata Allah, apakah engkau menduga, mengira bagaimana Allah sebutkan ashabul kahfi, pemuda-pemuda yang bersembunyi dalam goa, warraqim, dan raqimnya, kanu min ayatina ajaba. Mereka itu merupakan tanda-tanda ayat kami, tanda-tanda kemahakuasaan kami, ajaba, yang menakjubkan. Nah, di sini yang uniknya di sini Allah menyebutkan ini merupakan ayat-ayat kami yang sangat menakjubkan. Kenapa? Karena ada dua. Yang pertama Ashabul Kahfi, yang kedua Ar-Raqim. Kalau kita baca lagi ayat yang 22, 23, kita akan temukan firman Allah, wa yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum. Ada yang mengatakan jumlah Ashabul Kahfi itu 3, dan yang keempat adalah anjingnya. Wa yaquluna khamsatu sadisuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan jumlah mereka 5, yang keenam anjingnya. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan jumlah mereka 7, dan yang kedelapan adalah anjingnya. Ternyata Ar-Raqim yang dimaksudkan di ayat 9 itu adalah nama seekor anjing yang pernah membersamai Ashabul Kahfi, pemuda yang bersembunyi dalam goa. Nah, uniknya yang menakjubkan, ternyata para mufasir begitu kita dalami sejarah, Ashabul Kahfi tidak pernah memelihara anjing. Ashabul Kahfi tidak memiliki anjing. Tapi bagaimana ceritanya Allah sebutkan Ashabul Kahfi dengan Ar-Raqim, anjing? Ada apa? Ternyata saat mereka, ashab, pemuda-pemuda ini, dikejar oleh seorang raja, yang mana raja ini mengaku sebagai Tuhan, ingin rakyatnya menyembah dia. Raja ini banyak berbuat kezaliman. Nah, begitu lihat beberapa anak muda yang punya keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, raja marah, murka. Bahkan raja sempat menawarkan mereka jabatan, menawarkan mereka kekayaan, kedudukan, tapi mereka tolak. Mereka lebih memilih hidup dalam kesederhanaan, bahkan dalam keadaan kemiskinan. Yang penting memiliki iman, kepercayaan yang mereka yakini bahwa dunia ini milik Allah. Sehingga mereka dikejar, mau dibunuh, mereka lari. Nah, begitu mereka lari, bertemu dengan kahfi goa, ada seekor anjing yang menjulurkan lidah. Dan anjing itu membersamai mereka, ingin masuk dalam goa itu bersama mereka. Singkat cerita, akhirnya Ashabul Kahfi ini pun mempersilahkan anjing itu membersamai mereka. Dan dalam ayat Quran disebutkan bahwa mereka pun ditidurkan kurang lebih 309 tahun lamanya. Nah, yang uniknya adalah di dalil yang terpisah, kita sering mendengar riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengatakan akan ditemui nanti dalam surga Allah itu seekor anjing. Kok bisa di surga Allah itu ada seekor anjing? Nah, ternyata anjing itu adalah anjing yang pernah membersamai Ashabul Kahfi. Apa hikmahnya dari kisah kejadian ini? Yang pertama, kita mengambil hikmahnya adalah anjing ini luar biasa. Dia seakan-akan bisa membedakan mana yang mesti dia ikuti,
Apakah mengikuti Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang miskin, ya, yang tidak punya harta, tidak punya kedudukan, tapi mempunyai iman. Dan mereka lebih memilih hidup dalam keadaan miskin tapi punya iman kepada Allah daripada hidup punya harta segalanya tapi dalam keadaan kekafiran dan kekufuran. Nah, anjing ini lebih memilih membersamai Ashabul Kahfi ketimbang membersamai seorang raja. Yang kedua, anjing saja dimasukkan dalam surga Allah gara-gara membersamai pemuda-pemuda yang istiqomah mempertahankan imannya kepada Allah. Maka kita mesti lebih yakin dan lebih percaya. Kalau kita juga membersamai orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, membersamai orang-orang yang mengajak kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, membersamai orang-orang soleh yang mana niat mereka memang betul-betul dakwah lillahi taala, membersamai Tanur Mutmainnah yang mana orang-orang yang di Tanur ini punya jiwa semangat tinggi untuk mengajak orang bisa ziarah ke makam Rasulullah dan ke Ka'bah di kota Mekah Al-Mukarramah. Manakala kita membersamai, insya Allah kita pun akan dimasukkan ke dalam surga Allah bersama orang-orang yang istiqomah kelak di hari kiamat nantinya. Dan yang ketiga, anjing Ashabul Kahfi tadi hanya membersamai tidurnya saja. Itu perlu dicatat. Begitu kami buka sejarah, memang begitu kita dalami lagi kisah ini, ternyata memang anjing itu hanya membersamai tidurnya. Itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Lalu bagaimana kalau seandainya membersamai keseharian mereka? Nah, kita pun juga begitu, harus lebih percaya. Kalau anjing saja membersamai tidurnya orang soleh, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, maka apalagi kita membersamai dakwah orang yang istiqamah, membersamai amar ma'ruf orang yang istiqamah, membersamai nahi mungkar yang istiqamah, membersamai jihadnya orang-orang yang istiqamah di jalan Allah demi Allah. Ya, antum-antum Tanur Warrior yang sudah bergabung di Tanur Mutmainnah bersama Pak Reza, ya, ini orang yang luar biasa, punya sudut pandang yang luar biasa dan punya gebrakan satu usaha yang mana mengajak orang agar bisa berangkat ke Mekah dan Madinah. Nah, kalau kita membersamai orang-orang dari dakwahnya, dari amar ma'rufnya, nahi mungkarnya, sampai jihadnya, insya Allah kita tidak hanya berkumpul di dunia saja, tapi kita nanti kelak akan berkumpul juga dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi satu kekuatan buat antum semua Tanur Warriors untuk membersamai Pak Reza dalam travel Tanur Mutmainnah. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian yang ketiga, kita masuk dalam pembahasan Ashabul Ukhdud. Nah, kenapa saya kaitkan dengan Ashabul Ukhdud? Karena kalau Ashabul Kahfi di surah Maryam itu dipuji Allah. Dipuji Allah, diabadikan kisah mereka dalam Quran, maka ada lawannya juga, yaitu Ashabul Ukhdud, sama-sama ashab depannya. Ashab jamak dari sahib, sahabat. Jadi sahabat itu kata serapan dari bahasa Arab. Bahasa Indonesia menyerap bahasa Arab. Sahibun, sahabat. Ya. Ashab, beberapa sahabat. Ashabul Ukhdud itu terdapat di Quran surah 85. Di ayat yang keempat, dimulai 3 sumpah. Yang pertama, Allah menegaskan dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wasyahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Nah, ini yang unik di sini. Ya. Kata Allah, was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang. Wal yaumil maw'ud, demi hari yang dijanjikan. Wasyahidi wa mashhud, demi saksi dan yang menyaksikan. Qutila ashabul ukhdud, binasalah, celakalah
Ashabul Ukhdud. Ada apa dengan Ashabul Ukhdud? Sampai-sampai Allah katakan celaka. Ternyata Ashabul Ukhdud ini kalau kita baca sejarah adalah pemuda-pemuda yang membuat ukhdud. Ukhdud itu apa? Parit. Siapa yang menyuruh mereka? Seorang raja. Raja yang berbuat zalim juga sama kasusnya, mengaku sebagai Tuhan. Dan ini Anda bisa lihat di kitab Riyadhus Shalihin. Di kitab Riyadhus Shalihin, hadis Riyadhus Shalihin, yang mana hadis yang ke-30, halaman 23, babus sabr, di bab sabar. Di situ diceritakan an Suhaib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan dulu kisah ini dalam hadis cukup panjang, 2 lembar ini, ya, supaya nyambung tentang Ashabul Ukhdud. Kalau Ashabul Kahfi mungkin sudah sering kita dengar. Nah, sekarang kita coba ceritakan Ashabul Ukhdud dulu, yang lebih lengkap kisahnya seperti apa. Wa an Suhaib bin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Suhaib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita. Jadi ini cerita diceritakan oleh Rasul di depan sahabatnya, dan ini kisah terjadi 70 tahun sebelum kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir. Dulu ada seorang raja. Tidak disebutkan siapa rajanya di sini namanya, ya. Sebelum kalian, kata Nabi. Wa kana lahu sahir, yaitu dia punya asisten. Asistennya sahir, tukang sihir. Jadi raja ini bisa hebat bukan karena kehebatannya, kekuasaannya, tapi karena dia punya asisten tukang sihir, sehingga rakyat takut, ya, dengan raja ini. Falamma kabura qala lil malik. Namun tatkala tukang sihir ini sudah menua, sudah lanjut usia, sadar diri juga tukang sihir ini, sudah tua, dia pikir juga akan bakalan mati gitu. Ini tukang sihir nih. Apa yang terjadi? Qala lil malik. Nah, dia berkata kepada sang raja ini, "Inni qad kaburtu, fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu sihra." Wahai raja, aku ini udah tua. Ya, aku udah lanjut usia. Kalau boleh kau kirim saja anak muda yang cerdas, yang pintar, aku akan ajarkan sihir kepada dia supaya dia melanjutkan menjadi asistenmu. Fab'atha ilaihi ghulaman yu'allimahu. Singkat cerita, akhirnya raja pun ya mencari anak muda. Dapatlah seorang anak muda, ya, yang mana di riwayat lain disebutkan Abdullah bin Tamar kalau tidak salah namanya ini. Abdullah, ya. Kemudian diajarkanlah sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahib. Namun setiap hari saat anak muda ini mau belajar ke rumah tukang sihir, nah saat dalam perjalanan dia melihat ada sebuah rumah milik rahib, pendeta yang ahli agama, pendeta Nasrani, ahli agama, ya, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu. Akhirnya dia penasaran. Kenapa? Karena di rumah pendeta itu ada orang-orang kumpul mendengarkan ceramahnya. Lalu dia pun faqa'ada ilaihi, dia duduk. Wa sami'a kalamahu, dan dia mendengarkan apa saja yang disampaikan, diceramahkan oleh pendeta ini. Wa kana idza atas-sahir marra birrahib wa qa'ada ilaihi. Maka setiap dia belajar ke rumah gurunya tukang sihir, dia pasti singgah dulu ke rumah rahib itu untuk mendengarkan ceramah, untuk belajar juga ilmu agama. Fa idza atas-sahir darabah. Sehingga ketika dia belajar sampai ke rumah gurunya tukang sihir, si gurunya tukang sihir ini memukul anak muda ini. Kenapa memukul? Karena terlambat. Dan anak muda ini tidak menyampaikan alasannya, tidak menyembunyikan bahwa dia sedang belajar juga. Dia khawatir kalau seandainya dia jujur, pasti akan dimarahi oleh guru tukang sihirnya. Fashakadzalika ila rahib. Akhirnya dia mengadu kepada gurunya pendeta ini. Kenapa mengadu? Karena setiap dia ikut ceramah pendeta ini, dia pasti terlambat ke rumah guru yang tukang sihir. Ini gimana supaya tidak dimarahi? Maka gurunya pun mengajarkan, faqala idza khashita as-sahir faqul habasani ahli. Begini saja, wahai anak muda. Kau kan mau belajar di tempatku, tapi kau belajar juga ke tempat tukang sihir. Kalau kau lambat nanti sampai ke rumah guru yang tukang sihir itu, sampaikan aja, habasani ahli, bahwa kau punya kesibukan di rumahmu, dengan keluargamu masih ada yang belum diselesaikan. Wa idza khashita ahlaka faqul habasani sahir. Dan kalau kau sampai di rumah nanti terlambat, ditanya sama orang tuamu, keluargamu, kenapa terlambat sampai larut malam, sampai sore belajarnya,
Ya, sampaikan aja bahwa kamu sibuk dengan belajar dengan gurumu si tukang sihir itu. Sampailah. Wa bainama huwa ala dzalika id ata ala dabbatin azima qad habasatin nas. Sampailah pada suatu saat anak muda ini sudah belajar dari dua guru, pendeta yang ahli agama sama tukang sihir. Nah, suatu saat ada dabbah azima, binatang yang besar, buas. Qad habasatin nas, menghalangi jalan manusia di satu kampung daerah. Apa yang terjadi? Orang pada lari semua, pada ketakutan dengan binatang ini, tapi anak muda ini justru senyum-senyum sendiri. Kenapa? Dia katakan al-yaum a'lamu as-sahir afdalu amir rahib afdal. Dia sampaikan, ini kesempatan buat aku. Aku akan uji dua ilmu guruku ini. Apakah yang lebih afdal itu as-sahir, guruku si tukang sihir, atau ar-rahib, pendeta yang mengajarkan aku ilmu agama. Lalu apa yang terjadi? Fa akhadha hajar. Dia ambil batu dan dia berkata, Allahumma in kana amra rahib ahabba ilaika min amri sahir, faqtul hadhihi dabbah. Ya Allah, ini batu akan aku lempar kepada binatang itu. Kalau seandainya binatang itu pergi atau mati, ya, maka berarti ilmu rahib, ilmu pendeta yang benar, dan sahir itu, tukang sihir itu tidak akan aku lagi belajar dengan dia. Tapi kalau seandainya tidak, berarti aku akan belajar sama tukang sihir dan aku akan tinggalkan guruku yang rahib, pendeta yang ahli agama. Apa yang terjadi? Faramaha, dia lemparkan batu itu, dia ucapkan bismillah, dia ucapkan Allahumma ya Allah, mohon batu ini dapat membunuh binatang itu. Dia faramaha, begitu dia lempar, faqatalaha. Ternyata terbunuhlah, matilah binatang buas itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa madhannas, dan manusia pun bisa berjalan dan merasa heran, kagum dengan anak muda ini. Ya, hanya dengan batu kecil bisa membunuh binatang itu. Berarti kan ada satu amalan, ada satu doa ucapan yang dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Fa'atar rahib fa akhbarah. Akhirnya dia pergi ke rumah gurunya rahib, tukang yang ahli pendeta. Pak Akbar, dia ceritakan apa ceritanya yang sudah disampaikan itu. Faqala lahu rahib, begitu dia cerita, wahai guru, tadi ada binatang begini-begini, aku ambil batu, aku berdoa, ya Allah, kalau seandainya guruku yang rahib paling afdal, yang kau ridhoi, berarti ini bisa membunuh binatang ini dan aku akan tinggalkan guruku tukang sihir. Tapi kalau tidak, berarti aku akan ikut pendeta, ikut tukang sihir dan aku akan tinggalkan pendeta rahib ini. Diceritakan semua itu. Apa yang terjadi? Faqala lahu rahib. Maka si rahib ini berkata, Hai bunayya, antal yawm afdal minni qad balagha min amrika ma ara. Wa innaka satubtala fa ini betulita fala tadullu alayya. Kata gurunya ini, wahai anakku, hari ini antal yawm afdal minni. Engkau lebih afdal daripada aku. Ya. Bahwa engkau lebih hebat. Aku aja belum pernah ngambil batu, melempar batu itu ke binatang dan binatang mati, belum pernah. Tapi kamu ambil batu, kamu penuh keyakinan dan Allah kabulkan doa kamu. Berarti kamu lebih hebat dari aku, kamu lebih afdal. Lalu apa kata guru ini? Wa innaka satubtala, tapi ingat, karena kamu sudah lebih hebat, doa kamu diijabah, doa kamu luar biasa sampai hewan itu bisa mati dengan izin Allah. Hanya dengan batu yang kamu lempar itu, ingat, kamu pasti akan mendapatkan ujian yang berat. Fa ini betulita pada tadulu alayya. Nah, tapi kalau nanti kamu dapat ujian, jangan kamu tunjuk saya ya, bahwa saya adalah guru yang telah mengajarkan kamu. Singkat cerita, wa kana al-ghulamu yubri'ul akmaha wal abrasa wa yudawi nas min sa'iril adwa. Ternyata anak muda ini bukan hanya viral di desanya, di kampungnya, di seluruh daerahnya ini, bahwa dia ini bisa membunuh binatang, tapi dia juga dikasih kelebihan sama Allah, yubri'ul akmaha wal abrasa wa yudawi nas. Yaitu dia bisa menyembuhkan penyakit kusta, penyakit buta, dan semua penyakit yang orang rasakan, dengan izin Allah dia bisa sembuhkan. Singkatnya, fasami'a jalisun lil malik kana qad amiya atahu bihadaya katsira. Nah, ada seorang teman raja yang mengaku sebagai Tuhan tadi ini, yang zalim ini, ada teman duduknya, teman karibnya. Kebetulan temannya ini buta matanya, ya, mendengar ada anak muda yang bisa menyembuhkan penyakit kusta, penyakit buta. Dia tertarik. Akhirnya si teman raja ini pengen matanya disembuhkan oleh anak muda itu. Lalu fa'atahu bihadaya katsira. Dia bawa dengan hadiah yang sangat banyak.
Faqala, begitu ketemu sama anak muda ini, dia katakan, mahafuna laka ajma'u in anta syafaitani. Wahai anak muda, ini aku bawa hadiah yang banyak, emas apa semua aku bawa. Ini aku akan berikan kepada kamu, tapi dengan syarat engkau pasti menyembuhkan penyakit mataku ini. Ya, kalau kau bisa sembuhkan, silakan kau ambil semuanya. Qala, anak muda ini menjawab, inilah ashfi ahadan innama yashfillahu ta'ala. Wahai seorang bapak yang matanya tidak bisa melihat, sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan orang, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa in amanta billah da'autullah fasyafaka. Seandainya kau mau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa untuk kesembuhan matamu, pasti Allah akan menyembuhkan. Apa yang terjadi? Nah, ini teman raja ini karena memang udah lama pengen bisa melihat dunia, ya. Dia nggak peduli apa syaratnya, kalau memang itu hanya itu syaratnya, dia lakukan. Akhirnya fa'amana billahi ta'ala, dia pun beriman kepada Allah, dan akhirnya didoakan oleh anak muda ini, Abdullah ini didoakan, dan sembuhlah matanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi setelah itu? Fa'atal malik fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Nah, dengan senangnya bapak ini matanya sudah sembuh, bisa melihat, dia datang ke kawannya. Kawannya siapa? Raja yang mengaku sebagai Tuhan ini, yang zalimnya luar biasa. Seperti biasa, duduk di sampingnya. Faqala lahul malik, tapi apa yang terjadi? Sang raja bertanya sama temannya, man radda 'alaika basarak? Siapa yang mengembalikan penglihatanmu itu? Sekarang kau sudah bisa melihat, siapa yang menyembuhkan matamu? Qala, dia jawab, Rabbi. Yang menyembuhkan mataku adalah Allah, Tuhanku. Qala, marah raja ini, walaka rabb ghairi? Kau punya Tuhan selain aku? Qala, dia jawab, Rabbi wa rabbukallah. Ya, Tuhanku, bahkan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kawannya ngomong kayak begitu, dia raja ini marah. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibu hatta dalla 'ala al-ghulam. Dia siksa ya kawannya ini, kemudian dia minta kau tunjukkan siapa yang telah menyembuhkan matamu ini. Akhirnya kawannya ini pun menunjukkanlah bahwa yang menyembuhkan mataku adalah seorang anak muda. Faji'a bil ghulam. Datanglah anak muda ini, faqala lahul malik, hai bunayya, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'al, dan seterusnya. Kata raja, ini anak muda yang dulu pernah aku datangkan untuk belajar sama tukang sihirku. Sekarang kamu udah bisa menyembuhkan penyakit kusta, penyakit buta, penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Hebat kamu ya sekarang ya. Berarti ilmu sihir kamu manjur gitu. Dikirain sama raja ini hasil dari tukang sihir yang mengajarkan dia. Justru apa kata anak muda ini? Faqala inni la ashfi ahadan innama yashfillahu ta'ala. Engkau salah wahai raja. Yang menyembuhkan bukan aku. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mendengar Allah marah raja ini. Fa'akhadhahu falam yazal yu'adzibu hatta dalla 'ala rahib. Disiksa, diancam. Siapa yang ajarkan kau ini? Adakah guru selain tukang sihir yang pernah mengajar kau ini? Akhirnya anak muda ini pun menunjukkanlah gurunya. Siapa? Yaitu rahib, pendeta yang ahli agama. Faji'a bi rahib. Datangkanlah pendeta ini, faqilahu irji an dinik. Hei rahib, hei pendeta, kau sudah ajarkan orang semua tentang keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Irji an dinik, kembali ke agamamu semula, yaitu kau mesti beriman kepadaku, jangan beriman kepada Tuhanmu itu. Fa'aba, nggak mau rahib ini. Oh, saya tetap yakin sama Allah, Tuhan kita semua. Apa yang terjadi? Fada'a bil minsyar. Raja suruh, anak buah, tentara, pasukan, ambilkan minsyar. Minsyar itu gergaji raksasa. Kalau bahasa kita sekarang ini senso. Ya. Fawdi'al minsyar fi mafriki ra'si. Diletakkan di atas kepalanya ini, pas di tengah. Kata raja, kalau kau kembali kepada keyakinanmu semula, aku selamatkan kau. Tapi kalau tidak, ini akan membelah kepalamu. Tetap rahib nggak mau. Apa yang terjadi? Akhirnya gergaji itu membelah kepala rahib itu dan terbelah dua. Jatuhlah kepala itu terbelah menjadi bagian dua bagian. Ya. Summa ji'a bijalisil malik faqila lahu. Akhirnya tibalah giliran sama kawannya yang tadi buta sudah sembuh. Hei kawan, kau lihat guru anak muda, guru orang yang menyembuhkan mata kau sudah mati. Gara-gara tidak mau meninggal kepercayaannya. Sekarang giliran kamu. Mau nggak engkau? Irji andinik. Mau nggak kamu kembali lagi ke agamamu? Nyembah aku, anggap aku sebagai raja. Ya, kau selamat. Fa'aba, nggak mau dia. Apa yang terjadi? Bernasib sama. Fawadi'a al-minsyar fi mafriki ra'si fashaqahu bihi hatta waqa'a shiqqahu.
Lalu diletakkan di atas kepalanya, dibelah kepala kawannya. Matilah, jatuhlah di lantai belahan kepala itu. Berarti ada 4 belahan kepala. 2 kepala terbelah menjadi 2. Ada 4. Sampailah pada tibanya bil ghulam, anak muda itu. Sekarang anak muda giliran engkau. Irji an dinik. Mau enggak kau balik ke agamamu? Enggak mau dia. Ya, enggak takut dia. Itu guru saya sudah mati. Orang yang saya sembuhkan, orang udah yang berobat dengan saya juga udah mati. Oh, udah, bismillah. Ya, silakan saja kalau kau bisa membunuhku. Tapi apa yang terjadi? Enggak bisa. Raja enggak berhasil membunuhnya. Karena anak muda ini punya amalan yang luar biasa, keyakinannya luar biasa. Sehingga raja bingung gimana cara membunuhnya. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabi faqala idhabu bihi ila jabalin kada wa kada fas'adu bihi al-habal fa idza balagtum dirwatahu fa in raja'a andihi wa illa fatrahuhu. Kata raja begini aja, wahai anak buah, ya, anak muda, kalian pengikutku tolong. Ini orang nggak bisa nih dibelah kepalanya ini. Kalian bawa ke gunung yang paling tinggi sampai di puncak gunung sana, kau tanya, kalau dia mau kembali kepada aku, menyembah aku, menganggap aku sebagai Tuhan, bawa dia pulang. Tapi kalau tidak, jatuhkan dia supaya hancur dia punya tubuhnya semua. Apa yang terjadi? Fadhahabu, ya bawa anak muda ini Abdullah ini naik ke gunung sampai di puncak, ya. Wasa'id bihil jabal sampai di gunung, ya di tingkat yang paling tinggi. Apa yang terjadi? Anak muda ini berdoa. Ini yang mesti dicatat doa ini nih. Singkat, padat, ringkas, tapi luar biasa manfaatnya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari mereka dengan cara terserah engkau ya Allah. Nah, itu doanya. Jadi doa kalau menghadapi orang zalim itu ikut aja doa kayak begini. Walaupun ada doa yang diajarkan Nabi Rabbina najini minal qaumil zalimin, juga bisa doa seperti ini. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari mereka dengan cara terserah engkau ya Allah. Akhirnya faraja fabihimul jabal fasaqatu. Itu gunung pun bergoncang dan jatuhlah orang-orang yang berada di atasnya kecuali anak muda itu tidak dijatuhkan oleh Allah. Selamatlah anak muda itu. Wajah ayam syi ilal malik. Begitu dia selamat, dia bukan pulang ke rumah. Dia datang ke istana raja. Dia ingin laporan bahwa aku selamat dan anak buahmu sudah mati semua. Faqala lahul malik, ma fa'ala ashabu. Gimana? Nasib kamu ini kok yang lainnya nggak ada. Ya, kemana? Oh, dia katakan kafanihimullah. Aku udah selamat. Raja nggak puas, raja suruh lagi anak buahnya. Pada fa'ahu ila nafarin min ashabi faqala idhabu bihi fa'ahmilu fi qurqur wa tawassatu bihi al-bahr. Fa'in raja'a an dini wa illa faklifuhu. Anak buah, kau bawa ini anak muda ini Abdullah ini, bawa dia ke lautan. Naikkan dia ke tongkang di perahu sampai di sana, campakkan, tenggelamkan. Tapi kalau dia mau taubat, kalau dia mau kembali ke agamanya, ke aku, ya udah bawa dia pulang. Lagi-lagi dia berdoa, anak muda itu. Sama doanya kayak tadi, Allahumma ikfinihim atau Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari mereka dengan cara terserah engkau ya Allah. Apa yang terjadi? Begitu dia baca doa ini, fangkafa'at bihimus safina faghariku wa ja'a yamshi ilal malik. Ternyata Allah tenggelamkan, Allah balikkan kapal perahu itu, tongkang itu, dan menenggelamkan semua orang kecuali anak muda itu yang selamat. Dan lagi-lagi wajah ayam syilal malik, dia kembali ke raja dalam keadaan selamat. Raja bingung lagi. Kemana yang lainnya? Yang lainnya udah mati semua. Kafanihimullah. Allah selamatkan aku. Dah bingung raja. Buntu sudah pikirannya. Faqala lil malik. Maka anak muda ini pun berkata, wahai raja, innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amuraka bi. Engkau tak bisa membunuh aku kecuali kecuali engkau mau menuruti apa yang menjadi perintahku. Qala wa ma apa itu? Qala tajma'un nas fi sa'idin wahid. Gini aja, kau kumpulkan semua rakyatmu di lapangan. Wa taslubuni ala jiz'in, lalu kau salib aku di batang pohon. Summa khudh sahman min kinanati. Lalu kau ambil anak panah yang dari busurku ini. Summa du'isah ma fi kabidil qaus. Lalu kau tarik anak panahku ini ya dari busur yang aku punya juga. Summa kul. Tapi jangan lupa, kau sebut, kau ucapkan bismillah rabbil ghulam. Kau mesti sebut nama Tuhanku. Apa itu? Dengan nama Allah, Tuhan anak muda. Sumarni. Kemudian kau lepaskan anak panah itu. Fa innaka idza fa'alta dzalik qataltani. Andai kan kau mau melakukan itu, kau pasti bisa membunuhku. Nah, ini kalau bahasa kita bodoh benar gitu ya. Membongkar rahasia bagaimana cara membunuh dirinya. Padahal orang nggak bisa membunuhnya. Nah, ini bahasanya apa? Dia membongkar bagaimana orang bisa membunuhnya, mematikannya. Padahal Allah sebenarnya bisa aja menyelamatkannya. Apa yang terjadi?
Maka raja ini pun mengiyakan mengikuti perintahnya. Disebutkan dilanjutkan dalam hadis ini, ya, maka raja pun fajama'an nas fi sa'idin wahid. Dia kumpulkan semua rakyatnya di lapangan, wasalabahu, dia salib anak muda itu ala jiz'in di sebatang pohon, summa akhadha sahman min kinanati summa wada'a sahma fin kabidil qas. Lalu dia ikat, dia salib anak muda itu di batang pohon di lapangan yang besar, dia ambil anak panah dari anak muda ini, dia tarik busur itu, kemudian dia lepaskan, sebelum dilepaskan dia ucapkan bismillah rabbil ghulam. Dengan nama Allah, Tuhan anak muda ini. Kemudian begitu lepas, kena ke pelipisnya, anak muda itu pegang, dengan izin Allah, itu anak muda pun meninggal dunia. Raja pun tertawa dengan gembira, dengan senang bahagia. Apa yang terjadi? Justru faqalan nas. Rakyatnya yang hadir menyaksikan itu pun berkata, amanna bi rabbil ghulam. Amanna bi rabbil ghulam. Amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman kepada Tuhan anak muda, bukan kepada raja. Karena yang membunuh anak muda itu bukan raja, melainkan karena raja menyebut Tuhan anak muda bismillah itu. Marah raja. Ya, raja ini marah. Apa yang terjadi? Fa'amara bil ukhdud. Nah, ini baru ketemu kata kuncinya. Kata raja, hei anak buah, kalian aku perintahkan buat ukhdud, parit. Nah, parit itu bukan isinya air, seperti sungai atau lautan yang isinya air, tapi justru diisi wa utrima fiha niran, kasih kayu bakar, nyalakan api. Qala, dan dia berkata, man lam yarji an dini fa akmihuhu fiha aw qila lahu ittaqid. Anak buah, kau buat parit, disebutkan ada 7 parit yang dibuat. Kemudian isi kayu bakar, nyalakan api. Sampaikan sama rakyatku kalau dia mau kembali selamat. Kalau dia tetap bertahan pada Tuhannya anak muda tadi, ceburkan mereka satu persatu atau mereka menceburkan diri mereka sendiri. Apa yang terjadi? Fa'alu. Ternyata rakyat raja ini lebih memilih mati dalam keadaan membawa iman daripada hidup dalam keadaan kekafiran menyembah raja. Akhirnya mereka pun menceburkan dirinya dengan senang hatinya dalam parit yang menyala api itu. Hatta ja'ati imra'ah wa ma'aha sabi. Sampailah pada giliran yang terakhir, giliran seorang wanita yang bersamanya ada seorang bayi. Fataqa'asat, ragu-ragu. Apakah saya menceburkan diri sama bayi, maka saya mati, atau saya beriman aja sama raja ini. Faqala lahal ghulam. Apa yang terjadi? Anak bayinya dengan izin Allah dapat berbicara. Dia katakan, ya ummah, isbiri fa innaki 'alal haqq. Wahai ibu, hadapilah. Isbiri di situ kalau kita lihat teksnya itu sabarlah. Sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu bukan berarti duduk berpangku tangan, bukan. Ya. Sabar itu artinya hadapilah. Fa innaki 'alal haqqi, karena sesungguhnya engkau berada di jalan kebenaran. Akhirnya ibu itu pun dengan penuh keyakinan menceburkan dirinya dalam kobaran api yang menyala dan mereka pun mati seketika. Nah, cerita Ashabul Ukhdud ini, ya, cerita ini populer, luar biasa. Nah, tapi Ashabul Ukhdudnya dilaknat oleh Allah. Siapa itu Ashabul Ukhdud? Raja yang memiliki bala tentara, anak buah yang disuruh untuk melakukan perintah sang raja. Jadi Ashabul Ukhdud itu adalah anak buah pasukan bala tentara yang disuruh oleh seorang penguasa, seorang raja untuk menyiksa orang-orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, qutila ashabul ukhdud, binasa kau ashabul ukhdud, celaka kau. Kenapa? Karena kau siksa, kau bakar orang hidup-hidup, ya, gara-gara hanya memiliki iman, bahkan bayi yang tidak berdosa pun kau bunuh. Allah katakan, kau binasa, kau celaka, baik dunia maupun di akhirat nantinya. Nah, bicara ashabul ukhdud, ini bukan hanya terjadi pada zaman dahulu. Kalau kita mau tarik kejadian yang sekarang, samalah Ashabul Ukhdud dengan tentara Israel, laknatullah alaihim, bersama sekutunya semua. Itu bala tentara yang disuruh oleh penguasa, oleh atasannya, ya, untuk membunuh, membantai rakyat Gaza di Palestina yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka membantai bukan bukan tentara Hamas tapi warga sipil. Mereka bunuh secara keji, ya, secara radikal, dan itu sudah dianggap sebagai teroris. Itulah Israel dan sekutunya. Makanya kita mengecam, mengutuk, ya, bahwa Ashabul Ukhdud ini itulah dia. Yang sekarang itu adalah Israel dan sekutunya.
Nah, oleh karena itu, sampai kapanpun kita akan dukung terus untuk kemerdekaan saudara kita yang ada di Palestina. Bahkan kami di Pontianak, Kalimantan Barat ini, kawan-kawan dari FPI, ya, kawan-kawan dari FPI, kita udah pasang tuh bendera Palestina di jembatan Kapuas, ya, jembatan yang ada di kota Pontianak, penghubung antara kota kabupaten kecamatan satu dan kecamatan berikutnya. Anda kalau naik jembatan, kalau di sini sebut tol Kapuas, tapi tol itu orang Jakarta heran, tol itu panjang jalannya. Kalau di Pontianak itu tol itu ya jembatan. Jadi itu kita pasang bendera Palestina. Ternyata di medsos, di Facebook ada yang tersentil, ada yang terusik. Kata dia apa? Ini bukan Palestina, bro. Ini Indonesia. Betul. Siapa yang bilang ini Palestina? Siapa yang mengatakan bahwa begitu kita mengibarkan bendera Palestina bahwa ini negara Palestina? Ini negara Indonesia. Justru karena ini negara Indonesia kita kibarkan bendera Palestina. Apa sebabnya? Ente nggak baca berarti. Tersampaikan itu ente ini nggak sekolah mungkin atau nggak apa dulu nggak pernah baca Undang-Undang Dasar 45 pembukaan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi kalau orang paham Undang-Undang Dasar selesai itu. Kemerdekaan itu hak segala bangsa. Dan penjajahan di atas dunia, bukan di atas Indonesia. Di atas dunia harus dihapuskan. Artinya Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda, oleh Jepang. Dan Indonesia menolak penjajahan di negara manapun. Ya, di negara manapun. Nah, maka daripada itu, ini bukti. Ya, ini salah satu ekspresi ungkapan bahwa kita mendukung kemerdekaan kawan-kawan kita yang ada di Palestina. Karena memang itu negara Palestina. Dan kita tidak akan pernah menyebut negara Israel. Karena Israel tidak punya negara. Justru Israel itu merebut haknya daripada negara Palestina. Dan terakhir, kalau kayak ini kita kembalikan lagi, mohon maaf. Mohon maaf. Anda yang berstatus atau keluarga kita yang berstatus, mohon maaf. Sebagai TNI, polisi, hati-hati. Anda polisi, TNI, bagus. Pengamanan, pertahanan, benteng negara, ya, pengamanan untuk negara. Selama perintah atasan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan As-Sunnah, tidak bertentangan dengan syariat agama, maka silahkan Anda ikuti aturan itu. Tapi manakala Anda sebagai prajurit, sebagai aparat, sebagai anak buah bahasanya gitu ya, sebagai pasukan, ya, sebagai pasukan, yang disuruh, yang diperintah oleh seorang penguasa atasan dan perintah itu bertentangan dengan syariat agama Islam demi Allah. Berarti itu juga termasuk bagian dari ashabul ukhdud yang akan dilaknat oleh Allah, yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tema ini saya sampaikan dari mimbar ke mimbar setiap salat Jumat keliling di Kota Pontianak, Kuburaya dan sekitarnya. Saya kira itu ya, kurang lebih 40 menit. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, alhamdulillah semuanya sudah mafhum. Insya Allah. Terima Ya kasih. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ustadz, syukron. Bapak Ibu, para Tanur Warriors yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, tema yang dibawakan oleh Ustadz Sardi sangat luar biasa sekali. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan langsung saja open mic dan disebutkan dari mana asalnya. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Sardi mengenai tema Ashabul Kahfi versus Ashabul Ukhdud ini, ataupun tentang yang lainnya, silakan Bapak Ibu. Jadi mungkin Ustadz, eh, kita ambil kesimpulan dari beberapa poin yang Ustadz sampaikan tadi, betapa beratnya kita istiqomah dan juga betapa beratnya kita menjalani ujian ketika kita berniat untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, silakan.
Ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz? Mic-nya dikunci host. Mungkin Mas Agi bisa dibuka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Ustadz. Gimana kabarnya Mas Iwan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak sehat. Kick Masya off ya. Allah. Tafadhol, Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Nur dari Singkawang Ustaz. Mr. Asbi, kaifa hal? Bikhair. Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau sedikit pencerahan Ustaz dari antum mengenai tema yang dibahas nih. Ini cukup menarik dan memang jarang tema black box ini yang semangat seperti ini nih. Masya Allah. Ustaz, begini Ustaz. Jadi Ana mau menyinkronkan gitu dengan kejadian, gimana cara memahaminya gitu, dengan kejadian perang Bir Maunah yang mana menjadi salah satu asbabun nuzul atau asbabul wurud kunut nazilah yang pernah Anda dengarkan begitu. Nah kemudian yang Anda pernah dengar, Anda pernah tahu bahwa begitu Nabi mendoakan kecelakaan buat kaum ini, buat kaum itu, di dalam kunut nazilah Nabi tersebut, kan kemudian turunlah firman Allah yang memerintahkan Nabi untuk berhenti melaknat atas kaum-kaum yang didoakan dalam kunut nazilahnya Nabi tersebut. Nah, artinya kalau secara zohir kita pahami bahwa Nabi awalnya begitu para sahabat di perang Bir Maunah itu dizolimi, kemudian para qurra penghafal Al-Quran banyak yang syahid pada hari itu, Nabi mendoakan keburukan untuk orang-orang yang membunuh para sahabat. Namun firman Allah turun untuk menghentikan Nabi, jangan sampai melaknat lah, kurang lebih begitulah Ustaz. Nah, kebalikannya pada hari ini keadaan di saudara kita di Palestina, negara Palestina. Ini kan kita nih, Masya Allah, dihimbau kepada imam-imam masjid, ustadz-ustadz, para dai-dai untuk berdoa kunut nazilah, yang mana di dalam salah satu teks kunut nazilah itu ada melaknat atau mendoakan keburukan untuk Israel. Nah ini bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya mengenai dua keadaan ini Ustadz. Satu sisi Nabi diperintahkan Allah untuk menghentikan melaknat di dalam kunut nazilah, cerita tentang perang Bir Maunah kalau tidak salah saya itu. Yang kedua, kita di sini kita melihat keadaan saudara kita yang dizolimi, kita melaknat Yahudi, lebih tepatnya Yahudi ya Ustaz ya, Yahudi negara Yahudi Israel lah begitu. Nah ini mungkin yang perlu kami minta penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Silakan pertanyaan berikutnya. Baik, ada satu Mas Irfan dari Jogja, Pak Karmin. Oh, silakan Pak Karmin. Masya Allah, sehat Pak Karmin. Silakan Pak Karmin. Alhamdulillah. Ustadz, yang ingin saya tanyakan, tadi kisah tentang Ashabul Kahfi. Salah satu yang menarik buat saya malam hari ini, yakni kisah si anjing. Bahwa anjingnya tadi disampaikan oleh Ustadz, menjadi bagian yang masuk surga. Yang ingin Karmen tanyakan itu kelebihan, keistimewaan daripada anjing itu kira-kira sejauh mana Ustadz, kenapa anjingnya bisa menjadi sehebat itu, lalu kisahnya juga seheboh itu gitu kan ya. Kira-kira keistimewaan dari anjing itu tadi apa Ustadz? Terima kasih Ustadz. Masya Allah. Terima kasih Pak Karmin. Ya, Mau sami-sami. ditambah? Mau ditambah Ustadz? Lanjut, tambah. Lanjut. Barangkali ada yang lain, silakan Bapak Ibu Tanur Warriors yang dimuliakan Allah. Barangkali ada yang ditanyakan lagi. Ini sudah ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Pak Hasbi tentang Bir Maunah. Kemudian juga yang kedua dari
Pak Karmin dari Jogja, yaitu tentang apa keistimewaan anjing dari Ashabul Kahfi. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin menambahkan pertanyaan pada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu Zaki, silakan. Iya, saya Zaki Fauziah, Pak Ustadz dari Jakarta Barat, Ya. timnya Bu Fitri ya. Yang ingin saya tanyakan, kenapa itu dinamakan Asbabul Uhdud, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, terima kasih Bu Zaki. Baik, Pak Ustadz. Silakan, ada yang lain. Nah, ini dulu satu saya kira cukup satu sesi biar dikumpulkan. Dikumpulkan dulu ya Ustadz. Siap. Silakan, ada yang mau menambahkan? Pertanyaan terakhir dari Ibu Zaki, mengapa disebut Ashabul Ukhdud? Silakan Bapak Ibu Tunnel Warriors yang dimuliakan Allah, barangkali akan ada yang menambahkan pertanyaan kepada Ustadz tentang tema malam hari ini. Atau cukup? Mungkin cukup Ustadz, 3 pertanyaan. Tafadhol Ustadz. Baik, alhamdulillah. Wa syukru ala ni'matillah wa hidayatillah. Yang saya jawab yang ketiga dulu. Yang kedua dan yang terakhir yang pertama. Ya, kenapa disebut Ashabul Ukhdud? Karena memang sudah termaktub dalam surah Al-Buruj ayat yang keempat, mereka disebut Ashabul Ukhdud. Maka kalau kita baca terjemahannya adalah orang-orang yang membuat ukhdud, parit. Jadi orang-orang yang membuat parit yang diperintah oleh penguasa, oleh rajanya, yang melakukan kezaliman, bahkan mengaku sebagai Tuhan, dan mereka melakukan itu semua. Jadi secara ringkasnya, Ashabul Ukhdud adalah orang-orang yang membuat parit, dan itu memang sudah disebut dalam Al-Quran. Dan kisah ini diabadikan oleh Allah agar menjadi pelajaran. Pelajaran tidak hanya kejadian di masa itu saja, tapi bisa saja kejadian itu akan terulang kembali di akhir zaman yang kita rasakan sekarang ini. Tapi ala kulli hal, dimanapun Allah katakan kutila, celaka, binasa Ashabul Ukhdud, kalau kita baca ayatnya berikut lagi, itu kalau kita kaji lebih panjang tentang Ashabul Ukhdud di surah Al-Buruj ini, disebutkan di ayat ke-10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu walahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Ayat yang ke-10 itu disebutkan sesungguhnya mereka itu yang menyiksa orang-orang beriman laki-laki dan menyiksa beriman perempuan, summa lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat, maka mereka mendapat azab jahannam, siksaan api neraka jahannam, walahum adzabul hariq, dan mereka akan mendapatkan azab neraka yang membakar. Ada ulama yang menafsirkan ayat ini justru Allah bukan menampilkan kemurkaannya, tapi Allah menampilkan rahmatnya, karena di situ ada summalam yatubu. Kalau mereka tidak bertaubat, artinya semua hamba, semua manusia di muka bumi ini sejahat-jahatnya dia, Allah masih membuka pintu taubat. Dan manakala mereka bertaubat, sesungguhnya maka mereka akan mendapatkan pengampunan Allah dan mereka tidak akan dimasukkan ke dalam siksaan api neraka. Nah, ini yang luar biasa. Mudah-mudahan orang-orang yang menzolimi, orang-orang yang memerangi, mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mereka meninggal dunia. Itu yang ketiga. Kemudian yang kedua tadi, tanyaan dari sahabat Pak kita. Karmin, ya, sejauh mana anjing Ashabul Kahfi, saya juga belum mendalami itu. Yang saya dalami hanya dalam surah Al-Kahfi itu bahwa memang yang disebutkan keempat dari Ashabul Kahfi adalah anjingnya, kelima anjingnya. Nah, ini yang kita dalami ternyata maka sebagian
ulama, bukan sebagian, tapi ijma ulama dalam ahli tafsir itu mengatakan ar-rakim itu adalah anjing yang disebut di ayat 22 tadi. Dan anjing itu ya dari cerita-cerita guru, dari apa yang kami dapatkan riwayatnya, memang anjing ini tiba-tiba muncul saat ashab itu masuk dalam gua. Bukan anjing itu dibawa. Sebab Ashabul Kahfi saat mereka lari tidak membawa apa-apa, melainkan hanya pakaian yang melekat di badan. Walaupun disebutkan ada, kan saat mereka terbangun dari tidurnya, mereka mencari siapakah yang punya uang di antara kita. Nah, ada satu orang yang memeriksa sakunya, ternyata mereka ada 1-2 keping dinar atau 1 keping uang yang mereka bisa belikan makanan untuk mereka makan. Tapi sisanya mereka tidak membawa apa-apa. Maka apalagi mereka mesti bawa binatang mereka. Jadi mereka tidak pernah bawa binatang. Tapi qadarullah anjing itu entah muncul dari mana, ya. Kalau ada sahabat yang lebih tahu ceritanya boleh sampaikan sih juga. Saya belum dapatkan itu. Tapi anjing itu tiba-tiba datang, kemudian ada dalam goa, ya, bukan ada dalam goa, tiba-tiba datang membersamai Ashabul Kahfi, ingin membersamai masuknya mereka ke dalam goa tersebut. Sehingga yang kami fokuskan adalah kami menghubungkan dengan riwayat yang mengatakan bahwa di dalam surga itu akan kita temukan seekor anjing. Dan itu masyhur riwayat itu, yaitu anjing yang pernah membersamai Ashabul Kahfi. Sehingga saya memfokuskan adalah mengambil hikmah. Anjing ini di samping sisi kekurangannya, di samping dalam madhab Syafi'i ini seluruh tubuhnya najis mughallazah, di samping kekurangannya, tapi dia punya kelebihan yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena anjing itu bisa menjadi hewan yang manut, nurut kepada majikannya, kepada tuannya, hanya dengan memberikan makanan. Ya, makanya kalau saya hubungkan lagi dengan kita punya Nabi Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab. Atau Nabi itu kan gelarnya yang ke-6 itu Kilab. Kilab itu kan jamak dari kalbun. Kalbani, Kilab. Kilab itu artinya beberapa anjing. Kok bisa? Oh, ternyata Kilab itu lakob, gelar. Nama aslinya Datuk Nabi yang ke-6 bukan Kilab, Hakim bin Murrah. Nah, ada apa? Oh, ternyata orang-orang dahulu itu kalau berburu hewan menggunakan anjing. Nah, kenapa anjing? Kenapa tidak macan, tidak singa, tidak harimau? Oh, sampai polisi aparat pun sampai hari ini menggunakan anjing pelacak untuk mengupas, membongkar tindakan kejahatan. Nah, ternyata anjing ini luar biasa tingkat kecerdasannya. Dia cukup dikasih ulang saja, cukup dikasih rumah aja, rumah kecil, udah setia dengan majikannya. Tapi aneh manusia hari ini. Manusia hari ini bukan tulang lagi dikasih sama Allah. Daging dikasih Allah. Rumah besar dikasih Allah. Pasangan dikasih. Nafas gratis. Semua dikasih. Tapi jangankan mau melakukan perkara-perkara yang sunnah. Yang wajib saja dilalaikannya. Innalillah. Mohon maaf ya, contoh orang-orang yang diberikan harta, ya, diajak umroh pun masih ada orang-orang yang tidak mau. Saya lebih fokusnya pembahasan ke situ. Ya, kalau seandainya ada ustadz yang a'lam, amhar, afdal, yang lebih mengetahui kisah ini, boleh disampaikan agar kita bisa lebih sharing. Karena saya lebih fokusnya ke situ. Artinya begini, saya lebih fokus, hei manusia, kira-kira begini seruan kami itu. Hei manusia, kalau anjing saja bisa setia dengan majikannya hanya dikasih tulang, kenapa engkau yang dikasih nikmat segalanya oleh Allah tidak bisa tunduk patuh terhadap perintahnya Allah? Berarti kaum manusia lebih hina dari seekor anjing. Nah, itulah nanti kaitannya di Quran surah Al-A'raf surah ke-7 di ayat 176 itu. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi. Ada orang-orang yang kami angkat derajatnya tapi mereka lebih menuruti hawa nafsunya, maka kami berikan perumpamaannya seperti seekor anjing. Yalhath atau tatruku yalhath, ya, dia dibiarkan menjulurkan lidahnya, dibiarkan dijulurkan lidahnya, dan itulah tanda-tanda orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Saya lebih fokusnya ke situ. Kalau Ustadz ada yang lebih
mendalami kajian tentang anjing Ashabul Kahfi, monggo kita sharing di sini. Yang ketiga, yang pertama tadi pertanyaannya dari Asbi, ini luar biasa ini, yaitu mensinkronkan tentang doa kunut nazilah. Tatkala Nabi berdoa, memang ada riwayat yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Ali Imran ayat 128. Bisa dibuka di situ, di mana Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan menjadi urusanmu wahai Muhammad, ya. Nah, di situ ada keterangan menurut riwayat Bukhari, turunnya ayat ini karena Nabi berdoa kepada Allah agar menyelamatkan sebagian pemuka musyrikin dan membinasakan sebagian lainnya. Nah, ini ada keterangan. Apakah Allah menerima tobat mereka atau mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang zalim. Nah, jadi tatkala Rasulullah berdoa kunut nazilah agar menghancurkan orang-orang kafir, turunlah surah Ali Imran ayat 128. Anda bisa dicek di Quran terjemahan di situ, ada keterangan menurut riwayat Imam Bukhari. Allah tegur Nabi Muhammad saat berdoa agar menghancurkan, agar Allah mengazab orang-orang kafir ini karena banyaknya sahabat yang meninggal dari para penghafal Quran. Tapi Nabi Muhammad berdoa itu kepada Allah agar menyelamatkan sebagian pemuka musyrikin dan membinasakan sebagian lainnya. Ini yang ditegur oleh Allah. Jadi bukan doa secara keseluruhannya yang ditegur oleh Allah. Tapi permintaan Nabi Muhammad ini pilih-pilih. Ya Allah, sebaik yang ini jangan dihancurkan, yang ini dihancurkan. Allah tegur. Itu bukan urusan engkau, wahai Muhammad. Ya, urusanmu berdoa saja. Urusan siapa yang akan aku hancurkan, apakah sebagian mereka atau semuanya, itu urusanku. Karena bab nahi mungkar ini kita ketahui bahwa man ra'a minkumul munkar falam yughayyiruhu ammahumullahu bi'iqabi. Siapa yang melihat kemungkaran, satu pun tidak ada yang mencegahnya, maka Allah akan meratakan. Di ayat surah Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hati, takutlah kamu, kata Allah, terhadap musibah bala yang akan Allah timpakan tidak hanya mengenai ya orang yang orang yang bermaksiat saja. Orang yang tidak bermaksiat pun bisa kena kalau musibah aku timpakan. Ya. Nah, itu babnya di situ. Nah, maka yang ditegur itu adalah karena permintaan Nabi, ya, adanya permintaan sebagian dimusnahkan, sebagian tidak. Nah, maka kunut nazilah ini tetap menjadi dalil syar'i, menjadi dalil sahih untuk kita panjatkan. Dan memang ini saat kami ijtima ulama pada pada bulan November kemarin, 18 November di Masjid Az-Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat, hasil ijtima ulama ada 2 komisi politik dan komisi keumatan. Saya mengikuti komisi keumatan terkait dengan LGBT dan Palestina. Memang hasilnya adalah kita menyerukan kepada semua pondok pesantren, kepada semua majelis taklim, kepada semua dewan masjid, kepada semua imam untuk memanjatkan kunut nazilah setiap terakhir dalam sholat itu, sholat wajib, baik zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Dan itu kita anjurkan kepada semuanya untuk meminta kepada Allah agar menolong saudara kita Palestina dan menghancurkan orang-orang yang menzolimi saudara kita yang ada di Palestina. Begitu. Masya Allah. Syukron Ustadz. Mungkin ini ada satu lagi Ustadz, tentang korelasi dari tema Ashabul Kahfi versus Ashabul Ukhdud ini, tentang korelasi dengan Tanur Warriors Ustadz. Para mujahid Baitullah nih Ustadz. Mungkin ini ada yang bertanya nih Ustadz. Dari Pak Agus Mulyono. Tafadhol Ustadz, mungkin ini satu lagi. Ya. Maka tadi saya awali dulu dengan surah Al-Insyiqaq gitu kan. Bercapek-capek, berletih-letih. Semua akhirnya capek. Tapi orang yang capek dengan dunianya, ending ceritanya dia akan mendapatkan siksaan neraka. Kemudian ada orang yang bercapek-capek dengan ibadahnya saat dia hidup di dunia, akan ending ceritanya akan berakhir masrura, bahagia, bukan hanya dirinya, tapi bahagia dengan seluruh keluarga yang dicintainya dalam surga Allah.
Kemudian pembahasan berikutnya adalah Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud. Ya, Ashabul Kahfi adalah orang-orang yang istiqamah, mempertahankan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaitkan korelasinya dengan kawan-kawan Tanur Warrior di Tanur Mutmainnah ini adalah antum istiqomah untuk mengajak orang agar bisa berangkat ke tanah suci Mekah wal Madinah. Terlepas dari orang itu terima atau tidak, suka atau tidak, atau ada yang iri, menggunjing, memfitnah, terlepas dari itu semua, bismillah. Kita ketahui bahwa jangankan kita, Nabi Muhammad sekelas Nabi aja. Kita baca di kitab Khulasatul Nurul Yakin ya, sejarahnya yang paling dasar lah untuk anak-anak di pondok itu kan. Nah, kebetulan saya juga ngajar kitab dasar ini ya, dan ini menjadi semangat saya dalam berjuang. Sekelas Nabi aja sampai hijrah ke Habasyah yang pertama aja jumlah mereka cuma 51. 11 dari perempuan, 40 laki-laki. Bayangkan itu udah tahun kelima fi sanatil khamisah. Itu pengikutnya aja 51. Sekarang saya mau tanya, Tanur udah berapa ribu jamaahnya? Masa iya dengan ribuan jamaah ini kita masih tidak semangat gitu ya? Sudah banyak orang tertolong, sudah banyak orang mendapatkan hidayah sebab wasilah dari kita. Maka kata Nabi, ya, seseorang yang mendapatkan hidayah dari Allah gara-gara wasilah lidahmu, gara-gara wasilah kau nasihati dia, kau ajak dia, khairun lak, lebih baik bagimu min humarin ni'am, daripada engkau memiliki onta yang berwarna merah. Kenapa onta? Saya cari kenapa, apa ada onta warna merah? Saya juga belum pernah lihat onta warna merah itu kayak mana. Ternyata onta merah itu zaman Nabi yang memang mahal harganya. Bahasanya sekarang itu ya Lamborghini lah gitu ya, Lamborghini. Ya, jadi orang yang mengajak orang lain, lalu orang itu dapat hidayah, itu lebih baik bagimu daripada engkau punya mobil Lamborghini. Subhanallah. Artinya Tanur Warrior ini kaya-kaya semua. Ente yang udah ngajak untuk berangkat umroh, berangkat haji, ya, walaupun cuma dapat 1 pengikut, ya, udah 2 tahun, 3 tahun di Tanur ini masih dapat 1 jamaah yang baru bergabung, itu seakan-akan ente lebih baik daripada punya mobil Lamborghini. Jadi kalau seandainya Allah kasih hadiah, yang mohon maaf, yang Tanur kasih ke kawan-kawan berapa bonus? Paling cuma 2 juta, 3,5 juta, berapa lah, itu ada apa-apanya, kecil. Yang dikasih sama Travel, tapi yang dikasih sama Allah jauh lebih dari itu. Cuman nggak sekarang, cuman nggak konkret, nggak nyata. Nanti di akhirat harus kita yakin itu. Ya, kita kaget nanti dengan pahala, dengan ganjaran yang sudah Allah siapkan dalam surga. Kita kaget itu. Kenapa kaget? Kok ya Allah, perasaan saya nggak banyak amal. Ente banyak amal. Apa amalan ente? Ente banyak ngajak orang umroh. Ente banyak ngajak orang haji. Ya, ente banyak, gara-gara wasilah ente banyak orang akhirnya menabung untuk berangkat umroh, untuk berangkat haji. Gara-gara wasilah lidah ente. Subhanallah. Maka tugas kita, innaka la tahdi man ahbabta. Tugas kita bukan memberi hidayah, memaksa orang. Tugas kita hanya ngajak aja. Sampaikan, sosialisasikan agar mereka jangan sampai meninggal dalam keadaan belum berangkat umroh, belum berangkat haji, padahal mereka punya kemampuan untuk itu. Takbir. Allah, Masya Allah, Ustadz. Luar biasa sekali. Mungkin juga ini juga dari keistiqomahan para Tanur Warriors yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mungkin di tahun 1444 Hijriah, alhamdulillah Tanur sudah memberangkatkan sekitar 22.000 jamaah. Masya Allah, berarti 22.000 doa yang didapatkan oleh para mujahid Baitullah Tanur Warrior. Masya Allah. Dan insya Allah mungkin di tahun ini baru masuk ke pertengahan lah ya, di periode ini saja mungkin sekitar 8 ribuan kurang lebih jamaah yang sudah diberangkatkan oleh Tanur Mutmainnah. Jadi mudah-mudahan ini juga jadi motivasi kepada seluruh eksekutif syiar juga atau seluruh mujahid Baitullah yang mungkin baru bergabung di Tanur Warriors sebagai bahan dan juga sebagai semangat Bapak Ibu sekalian untuk bersyiar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin Ustadz, terima kasih banyak atas segala kajian yang telah Ustadz berikan pada malam hari ini. Mungkin Ustadz bisa bimbing kami untuk menutup kegiatan hari ini dengan doa. Mungkin bersama-sama Ustadz. Baik, ala hadhihi Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allah la ilaha illallah al-'azimul halim. La ilaha illallah Rabbul 'arsyil 'azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul 'arsyil karim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah. لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dosa keluarga kami, dosa anak-anak kami. Mohon kami dibimbing ya Allah. Mohon jangan engkau azab kami, jangan engkau murka, jangan engkau kirimkan balak kepada kami karena dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini. Tapi mohon kami dibimbing ya Allah, diberikan petunjuk ya Allah, diarahkan ya Allah, dilindungi ya Allah. Mohon kami ya Allah agar kami bisa menjauhi dari maksiat dan dosa, agar kami bisa bertaubat ya Allah, bertaubat setiap saatnya ya Allah kepadamu ya Allah. Jangan sampai kami mati dalam keadaan kami belum bertaubat atas dosa yang kami lakukan ya Allah. Dan mohon ya Allah agar kami bisa istiqamah untuk beribadah dengan niat untuk menggapai ridhamu ya Allah, sehingga mati kami kelak dalam keadaan husnul khatimah, mati kami dalam keadaan syahid fi sabilik ya Rabb, dan mati kami dalam keadaan mendapatkan ridhamu ya Allah. Ya Razzaq, ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud, ya Fa'adu lima yurid. Aghnina waqfina bihalalik an haramik wa bita'atik an ma'asiyatik wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, Engkau Maha Kaya, Engkau Maha Pemberi rezeki ya Allah. Kayakan hati kami, kayakan iman kami, kayakan amal kami, kayakan dunia wal akhirah buat kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami mengemis meminta kepada manusia ya Allah. Jangan sampai kami mengemis meminta kepada manusia ya Allah. Biarlah kami mengemis meminta hanya kepadamu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan ya Allah. Ya Rabb, manakala ada di antara kami yang lagi dalam kesempitan rezeki, masih banyak hutang ya Allah, mohon dengan majlis yang kami hadiri ini ya Allah, selesai majlis ini mudah-mudahan Engkau lapangkan rezeki kami, Engkau luaskan rezeki kami, Engkau bantu kami untuk terlepas dari hutang-hutang kami, Engkau terlepas dari riba manakala ada yang masih terjebak dalam riba. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, Engkau Maha Kaya ya Allah. Cukupkan ya Allah, cukupkan segala kebutuhan kami, keperluan kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Fattah, ya Fattah, ya Alim, Tuhan yang Maha Pembuka, Tuhan yang Maha Mengetahui, bukakan pintu hati kami untuk bisa istiqamah, untuk selalu rindu datang ke Baitullah Mekah Al-Mukarramah, dan untuk selalu rindu datang ziarah ke makam baginda Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Fattah, bukakan juga pintu hati keluarga kami ya Allah. Keluarga kami, anak kami, saudara kami, sahabat kami, jamaah kami ya Allah. Buka pintu hatinya ya Allah. Lewat lisan kami ya Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Lewat lisan kami ini ya Allah, Engkau bimbing agar kami bisa mengetuk pintu hati mereka, agar mereka mau tertarik ya Allah, agar mereka mendapatkan hidayah-Mu ya Allah, sehingga mereka semangat untuk bisa berangkat umroh berkali-kali ya Allah, dan Engkau luaskan rezeki mereka, Engkau mampukan mereka ya Allah, Engkau panggil mereka menjadi tamu-Mu istimewa di Mekah wal Madinah ya Allah. Ya Allah, berkahi travel Tanur Mutmainnah, Tanur Wario, dan semua rekan-rekan yang bergabung dalam travel Tanur Mutmainnah ini ya Allah. Mohon ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah, berkahi rumah tangga kami ya Allah, berkahi sisa-sisa umur yang Engkau berikan di dunia ini ya Allah. Ya Syafi, Anta Syafi, wa Afi, Antal Mu'afi, la syifa illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqaman wala alaman. Ya Allah, Engkau Maha Pemberi kesehatan, kesembuhan. Andai kata ada di antara kami, keluarga kami yang sedang sakit, mohon diangkat penyakit kami ya Allah, mohon diberi kesembuhan ya Allah. Jauhkan kami dari penyakit yang dapat menghalangi ibadah, jauhkan kami dari penyakit yang dapat menghalangi kami untuk berdakwah, berjihad di jalan-Mu ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana ja'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita salawati bil qulub sama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم صلوات بشرى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا يومنا هذا إلى يوم آخر. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Sampai ketemu di Ka'bah, sampai ketemu di Baitullah, sampai ketemu di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya perwakilan dari Tanur Warriors dan juga PT Tanur Mutmainah mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Sardi. Semoga Ustaz juga dimudahkan rezekinya, kemudian juga dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Dan kepada seluruh Tanur Warriors yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengganti waktu baik kita ini dengan hal yang lebih baik bagi kita semua pada malam ini. Baiknya kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya atas nama Irwan Adi Setiawan sebagai perwakilan dari PT Tanur Mutmainah mohon izin pamit. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irwan.